Shalom, sidang jemaat yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Kebaktian Minggu tanggal 10 Januari 2021, kita memakai tata kebaktian Minggu kedua, di mana kita memasuki minggu pertama sesudah Epifania dengan tema Hidup yang Baru dimulai dengan pertobatan sejati kepada Allah demi pengampunan dosa. Kepada kita semua jemaat GKP Jati Asih, diberikan kesempatan untuk mengambil saat teduh. Saat teduh selesai, kami mengundang jemaat untuk berdiri. Bersama-sama kita akan mengawali ibadah kita dengan menaikkan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 27. Ibu, Bapak, Saudara-saudari, dan anak terkasih, di minggu pertama sesudah Epifania, kita mengingat bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Sidang jemaat, nas pembimbing dalam kebaktian minggu ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 19 ayatnya yang keempat. Demikian firman Tuhan berkata, kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Kembali kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 466A. Anugerah
Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Bersama-sama kita masuk dalam pengakuan dosa. Marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan Allah kita, diawali dengan doa secara pribadi, di dalam hati, dalam saat teduh. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa, seperti domba yang sesat, yang berjalan menurut keinginan kami sendiri. Kami tidak patuh terhadap suara-Mu, kami tidak berbuat apa yang seharusnya kami perbuat, tetapi kami melakukan apa yang Tuhan larang. Kami tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu. Tetapi kami tahu ya Bapa yang penyayang, bahwa Engkau tidak menghendaki kematian orang berdosa, tetapi supaya ia bertobat dan hidup. Sebab itu, dengan percaya kepada Yesus Kristus, Gembala yang baik, yang telah menyerahkan nyawa pengganti segala domba, kami berseru dan memohon kepadamu demi namanya. Ampunilah segala dosa kami, dan kuatkanlah kami oleh Roh Kudus, supaya kami dapat hidup menurut firman-Mu. Amin. Kembali kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 37. Ibu, Bapak, Saudara-saudari, dan anak terkasih, dengarkanlah pemberitaan anugerah pengampunan yang terdapat di dalam kitab Yesaya pasal 1 ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam. Belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara,
firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kermizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami beritahukan kepada saudara-saudara yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadirat Allah, serta mencari keselamatannya hanya kepada Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosa saudara. Amin. Mari kita sambut petunjuk hidup baru dengan memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 232. Sidang jemaat, dengarlah petunjuk hidup baru untuk kita semua. Sebagai umat yang telah menerima anugerah pengampunan dari Allah, marilah kita hidup menurut firman-Nya yang terambil dari kitab Yesaya pasal 40 ayat yang ke-31. Demikian firman Tuhan berkata, "Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah." Demikian petunjuk hidup baru bagi kita semua. Ibu, Bapak, Saudara-saudari, dan anak terkasih, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dalam minggu pertama sesudah Epifani, kita bersama-sama juga mempersiapkan dasar firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Tuhan Yesus menurut Markus pasal 1 ayat 4 sampai ayat yang ke-11. Markus pasal 1 ayat 4 sampai ayat yang ke-11. Jika kita sudah mempersiapkan dasar firman Tuhan, kita pun mempersiapkan
hati dan pikiran kita di dalam doa. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah, Sang Pemilik kehidupan, Engkau tahu di minggu pertama sesudah tahun baru ya Allah, kami mau merayakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Engkau Sang Immanuel telah lahir yang mengenal dan kami kenal melalui perantara Tuhan kami, Yesus Kristus. Dan Allah yang tidak pernah meninggalkan kami oleh kuat dan kuasa Roh Kudus. Ya Allah, di minggu pertama sesudah Epifania, kami mau merenungkan firman Tuhan. Kami bersama-sama mau memaknai, bukan sekedar mengaku dosa, tetapi hidup baru dalam pertobatan sejati. Inilah yang menjadi dasar perenungan firman Tuhan. Dan kalaupun sebentar kami akan membaca firman Tuhan serta merenungkannya, kiranya Tuhan pakailah hamba-Mu dalam berbagai keterbatasannya, dan untuk setiap alat media kami, pribadi lepas pribadi, dan juga hati dan pikiran kami untuk dengar-dengaran firman Tuhan. Ke dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Mari Ibu Bapak Saudara sekalian kita baca firman Tuhan dari Injil Tuhan Yesus menurut Markus pasal 1 ayat 4 sampai ayat yang ke-11. Di mana Lembaga Alkitab Indonesia memberikan 2 judul perikop, yakni Yohanes Pembaptis, itu yang pertama. Yang kedua, Yesus dibaptis oleh Yohanes. Yesus dibaptis Yohanes. Demikian firman Tuhan. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, "Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan Ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat Ia keluar dari air, Ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikian Ibu Bapak, Saudara-saudari dan anak terkasih, firman Tuhan. Kita yang dikatakan berbahagia ialah kita yang membaca serta merenungkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. 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 Ibu Bapak, Saudara-saudari dan anak terkasih, di minggu pertama sesudah Epifania kita bersama-sama menggumuli, bukan sekadar mengaku dosa, tetapi hidup baru dalam pertobatan sejati. Hidup baru dalam pertobatan sejati. Nah, berbicara pertobatan sejati, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang terkasih, tentu sudah mendengar dan menyaksikan di media elektronik mengenai perkembangan dari virus corona, mengenai adanya mutasi atau evolusi dari virus tersebut. Seperti yang terjadi pada tanggal 15 Desember 2020 yang lalu,
15 Desember 2020 yang lalu, ada 1.000 orang terpapar atas COVID-19 yang mengalami perubahan atau mutasi tadi. Atau di media cetak atau elektronik menyebutnya evolusi. Disebut apa jenis yang baru ini, varian yang baru ini disebut VUI 2020-12-01. Ini adalah varian baru atau mutasi terbaru dari virus corona, di mana telah dikonfirmasi bahwa ada seorang mahasiswa atau pelajar dari Singapura berusia 17 tahun terpapar dan dirawat. Artinya virus yang sudah berevolusi itu sudah ada di Asia Tenggara, khususnya di negara Tenggara, di Asia Tenggara, khususnya dekat Indonesia. Lebih lanjut lagi, pada tanggal 18 Desember 2020, Lembaga Kesehatan Dunia atau WHO juga telah mengkonfirmasi bahwa ada varian lainnya selain di Inggris, ada juga di Afrika Selatan. Di Afrika Selatan itu dikenal atau disebut varian baru ini 502.V2. 502V2. Inilah varian terbaru dari virus corona yang ada di Afrika Selatan, yang menginfeksi, yang memapar kepada usia produktif. Kalau sebelum-sebelumnya Ibu Bapak Saudara sekalian yang terkasih sudah mengetahui bahwa virus corona hanya usia sebelum 18 tahun sampai usia lebih dari 59 tahun menjadi usia yang sangat-sangat rentan. Akan tetapi di Afrika Selatan varian baru 502.V2 ini menyerang usia produktif. Kalaupun daya tahan tubuhnya bagus, kalaupun dia menjaga protokol kesehatan, kalaupun dia benar-benar mematuhi apa yang menjadi peringatan untuk adanya virus corona ini. Artinya, baik dari Inggris, baik dari Afrika Selatan, pandemi ini sudah bermutasi lebih ganas. Ada yang menyebutnya 70%. Apakah mematikan? Tentu kalaupun ada korban yang meninggal karena ada penyakit penyerta. Akan tetapi virus yang baru ini 70% lebih cepat untuk perpindahannya. Artinya ketika ada satu orang terkena, 70% lebih cepat. Seperti yang kita ketahui, tidak saja dari anggota jemaat, tidak saja dari anggota keluarga, bahkan pasangan kita pun, bahkan orang tua kita pun sedang terpapar, sedang mengikuti benar-benar isolasi secara khusus, baik di Wisma Atlet maupun menjalaninya secara mandiri. Akan tetapi, apakah saat ini di minggu pertama sesudah Epifania sedang membahas hal-hal yang menakutkan, sedang hal-hal yang membuat kita khawatir? Ternyata tidak, Ibu Bapak Saudara sekalian. Ini yang menjadi hubungannya antara evolusi atau mutasi dari virus corona ini dengan tema kita, pertobatan sejati itu, kalaupun dua hal berbeda, akan tetapi memiliki satu hal yang sama, yakni berbicara keseriusan. Kita tahu tadi baik di Inggris, baik di Afrika Selatan, bukan berarti mungkin di anggota keluarga kita tidak serius, tapi sekali lagi, mampukah kita tetap serius untuk mematuhi protokol kesehatan? Lalu kenapa ngomongin itu? Jangankan ngomongin pertobatan sejati. Membicarakan protokol kesehatan saja pun akan sulit. Akan tidak memiliki motivasi yang sejati, yang teguh, dan berkomitmen. Apalagi berbicara pertobatan, kalaupun bukan sebagai alasan ataupun sedang menghakimi siapapun di antara kita yang sedang terpapar, akan tetapi kita berbicara konkret,
bagaimana berbicara pertobatan sejati untuk mematuhi protokol kesehatan saja sulit. Untuk membicarakan hal yang membahayakan bagi kehidupan saja, kategori manusia pada umumnya akan tidak setia. Apalagi berbicara pertobatan kepada Tuhan. Berbicara hidup kekal yang sudah disediakan oleh Tuhan. Kita tidak dapat setia. Makanya saat ini di minggu pertama sesudah Epifania, kita bersama-sama menggumuli, bukan sekedar mengakui dosa. Sama halnya tadi dengan isu atau evolusi dari virus corona, kita juga berbicara hal yang sama, mengaku dosa. Sama juga seperti kita mengaku sudah mematuhi protokol kesehatan, akan tetapi ternyata tidak di belahan dunia ataupun di Indonesia, bahkan di Jati Asih. Lebih dalam lagi di antara kita pun sudah ada yang terpapar dan sedang diisolasi. Ini wujud konkret berbicara motivasi sejati itu begitu sulit. Apalagi berbicara pertobatan sejati. Dalam kesempatan saat ini, di minggu pertama sesudah Epifania, kita bersama-sama akan meneladani dari seorang bernama Yohanes Pembaptis, yang sama-sama telah kita baca dari Markus pasal 1 ayat 4 sampai 11. Khususnya di ayat ke-6. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Ia makanannya madu dan belalang. Dan kemudian pakaiannya cukup sederhana, yakni kulit unta dan berikat pinggang. Yohanes Pembaptis menyerukan pertobatan dengan hal-hal simbolik. Maksudnya apa? Seperti dia menggunakan pakaian kulit unta dan ikat pinggang. Itu simbolik. Maksudnya apa? Dalam tafsiran, kulit unta pada saat itu dalam tradisi orang-orang Yudea sangat-sangat kasar. Kulit unta itu sangat kasar. Sama halnya dengan apa yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Memang kasar. Memang, atau lebih tepatnya, tegas. Tapi bagi orang yang tidak suka pasti disebutnya kasar. Dalam bacaan kita, Yohanes Pembaptis itu orang yang tegas, konsisten, menunjukkan hal yang baik dan sesuai kehendak Tuhan. Mengenai apa? Pertobatan sejati. Artinya, apa yang ia ajarkan itu nyata di dalam kehidupannya. Apa yang dia ucapkan nyata dalam perilaku atau bahkan pakaiannya sehari-hari. Dia memang tegas. Dia memang kasar dalam pengajaran, akan tetapi konsisten dengan dirinya sendiri. Kita pun di minggu pertama sesudah Epifania belajar. Mampukah apa yang kita ucapkan dengan perilaku hidup kita tetap sama, tidak ada inkonsistensi, tidak ada hal yang berlainan atau tidak sesuai. Lalu kemudian mengapa belalang dan madu hutan? Di sana Yohanes Pembaptis sedang mengajarkan, sedang menjadi teladan bagi orang-orang Yehuda dan bahkan kita pada saat ini. Madu dan belalang itu berbicara kesederhanaan. Pertama, berbicara kesederhanaan. Yang kedua, kemiskinan. Yang kedua, yakni kemiskinan. Yang ketiga, madu dan belalang itu berbicara penyesalan. Artinya, selain dia memakai baju atau jubah kulit unta dan kemudian ikat pinggang, dia pun apa yang dia makan membicarakan merupakan simbolisasi dari penyesalan. Kita tidak berbicara hal-hal kesehatan baik nutrisi ataupun hal-hal baik di dalam madu dan belalang itu, tapi simbolisasi dari baik kemiskinan, baik kesederhanaan, tapi yang paling utama ialah berbicara
penyesalan. Artinya sekali lagi dan lagi, Yohanes Pembaptis tidak hanya berbicara mengaku, tidak berbicara apa yang menjadi perintah Tuhan dari ucapan saya, tapi dia pun melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Saat ini kita meneladani Yohanes Pembaptis. Mampukah kita? Apakah kita sebatas mengaku dosa, akan tetapi belum berganti hari, masih hitungan 1 jam, mungkin ada di antara kita yang kemudian sudah berbuat dosa kembali, atau tidak sesuai dengan pengakuan kita kepada Tuhan. Kita belajar dari Yohanes Pembaptis. Kita juga melihat di bacaan kita di ayat ke-7, inilah yang diberitakan, sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ada kata membungkuk. Ada kata membungkuk dalam ayat ke-7. Markus pasal 1 ayat ke-7. Kata membungkuk dalam bahasa Yunaninya ialah kipsastostup. Kisapsto. Bahasa Yunani ini membungkuk adalah kipsas atau berbicara to stoop down, yang berbicara hal kerendahan. Dalam tradisi secara khusus Yehuda pada bacaan kita Markus 1 ayat ke-7, ini merupakan sejenis SOP atau standar operasional para pekerja. Akan tetapi ketika ada orang yang membungkuk, levelnya adalah level paling hina. Tidak berbicara yang paling kasar, tapi paling hina. Maksudnya apa? Kalaupun ada kasar, mungkin dia seorang pekerja membawa beban atau kuli panggul, tapi ada yang lebih hina lagi daripada itu. Yang dilakukan Yohanes Pembaptis, apa yang dipersaksikan Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan itu, dia menyatakan kepada semua orang ada yang akan datang, yakni Yesus Kristus. Bahkan ketika dia membungkuk, dia merasa tidak layak. Karena apa? Karena mungkin dia sudah berbuat dosa. Mungkin kalaupun dia sudah mengaku dosa, hidupnya tidak konsisten. Mungkin hidupnya tidak sesuai. Artinya dia tetap ada pengakuan, ada penyesalan. Kemudian apa maksud dari kipsas ini dalam bahasa Yunani? Itu merupakan level-level tadi pekerjaan yang paling rendah. Kita pun saat ini, kok kita ada mungkin yang manajer, mungkin ada direktur ataupun pekerja lainnya. Siapapun kita adalah hamba Tuhan. Kita mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan? Menghadirkan damai sejahtera bagi sesama. Bahkan kita mau mengambil pekerjaan atau melayani dengan rupa yang paling hina. Untuk kemudian bagian dari tadi sejenis SOP, standar operasional seperti Yohanes Pembaptis katakan di dalam Markus pasal 1 ayat ke-7. Kita juga membaca di dalam ayat ke-10, pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Di ayat ke-10 Markus pasal 1 ada kata langit yang terkoyak. Dalam bahasa Yunaninya langit yang terkoyak itu berbicara tous uranos skizomenos. Tous uranos skizomenos berbicara the heavens opened. Kalau tadi terjemahan baru dari LAI berbicara langit yang terkoyak. Langit yang terkoyak merupakan kalimat tegas atau bahasa kita merupakan bahasa yang kasar. Kalau kita pakai terjemahan bahasa Inggrisnya tadi, the heavens opened, itu sangat halus. Bahwa surga, bahwa langit terbuka. Berbeda apa yang dijelaskan dalam bahasa Yunaninya. Tous oranos skizomenos, itu cukup tegas. Dalam kata lain, sangat-sangat kasar. Langit terkoyak. Inilah yang dipersaksikan oleh Yohanes Pembaptis. Orang yang begitu tegas. Apa yang diucapkan
oleh dia, Yohanes Pembaptis, didengar oleh orang lain begitu kasar. Ini berbicara apa? Yang ia sampaikan, yang ia firmankan dari Tuhan, hanya apakah dia dari mulut saja? Tidak. Ia, yakni Yohanes Pembaptis, bukan sekadar mengaku dosa, akan tetapi memiliki hidup baru dalam pertobatan sejati. Memiliki hidup baru dalam pertobatan sejati. Kalaupun baik dalam Alkitab maupun dalam berbagai tafsiran tidak begitu eksplisit jelas kehidupan sebelum-sebelumnya siapa itu Yohanes Pembaptis, akan tetapi khususnya Markus cukup jelas menjelaskan apa pakaiannya, apa makanannya. Ini berfungsi untuk menunjukkan bahwa Yohanes Pembaptis hidupnya betul-betul dalam pertobatan sejati. Yohanes Pembaptis memiliki hidup baru. Dalam hidup barunya, dia tidak sekadar mengaku dosa. Lalu bagaimana dengan ibu, bapak, saudara-saudari, dan anak terkasih? Di minggu pertama sesudah Epifani, apalagi bagi kita yang sudah melalui pergantian tahun, mungkin ketika ada kebaktian tutup tahun dan pergantian tahun, atau dalam tradisi keluarga mungkin ada mandohata dan lain sebagainya, sudah memiliki komitmen, sudah mengakui dosa, bahkan meminta maaf mungkin kepada ibu, kepada bapak, atau bahkan sebagai suami dan istri untuk meminta maaf. Dan di dalam internal keluarga itu memiliki komitmen untuk hidup baru. Apakah sekali lagi di minggu pertama sudah Epifani kita mampu memiliki pertobatan yang tidak saja dari mulut tapi dari tingkah laku? Harus selaras, harus senada dan konsisten. Seperti Yohanes Pembaptis. Apa yang diucapkannya, apa yang dipakainya, apa yang dimakannya pun dalam kerangka pertobatan. Dalam kerangka ketegasan bahwa mengaku dosa, memiliki hidup dalam pertobatan sejati, tidak sebatas dalam omongan, tapi dalam tingkah laku. Sekali lagi, lalu mengapa saat ini kita berbicara pertobatan di minggu pertama sudah Epifani? Kita bersama-sama kembali melihat apa sih yang dimaksud minggu Epifani. Dalam minggu Epifani, ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, dalam kalender liturgi, kita bersama-sama memaknai Allah yang menyingkapkan dirinya, Allah yang memanifestasikan dirinya melalui perantara Tuhan Yesus Kristus. Dan khususnya di minggu Epifani, kira-kira atau lebih tepatnya ada 3 cerita utama di minggu Epifania ini. Pertama, tentu kita tahu kisah di mana ada bintang timur, di mana orang-orang Majus datang ke Bethlehem untuk melihat sang anak tunggal Allah itu lahir. Itu cerita pertamanya di minggu Epifani. Bercerita Allah memanifestasikan dirinya, menyingkapkan dirinya melalui seorang bayi bernama Yesus Kristus di Bethlehem, atau lebih tepatnya di kandang domba. Cerita pertama. Yang kedua ialah Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Ini cerita kedua dan merupakan ide dari minggu Epifani. Sehingga pada saat ini kita membaca Markus pasal 1 berbicara Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Ini yang kedua. Yang ketiga, ada pesta di Kana, di mana mukjizat pertama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ialah mengubah air menjadi anggur. Paling tidak ini ada 3 cerita di mana Allah memanifestasikan dirinya, di mana Allah menyingkap dirinya. Allah yang maha kuasa itu menjadi terbatas. Dan kita kenal, dan utamanya mengenal kita pribadi lepas pribadi, orang yang mengaku dosa. Kalau Allah sudah menyingkapkan, sudah menyatakan dirinya, dan kita sudah mengaku dosa di hadirat Allah, lalu apa yang membuat kita
tidak mau memiliki pertobatan sejati. Sekali lagi, seperti kasus pandemi saat ini, kita perlu keseriusan dalam mematuhi protokol kesehatan. Begitupun dalam pertobatan sejati. Begitupun ketika kita mengaku dosa dan memiliki hidup baru, dalam pertobatan sejati itu harus ada keseriusan. Mengapa harus serius? Sekali lagi, di minggu pertama sudah Epifania, kita diajak untuk melihat Allah sudah menyatakan dirinya. Allah serius. Bahkan dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepada dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini wujud keseriusan Allah. Lalu apa yang membuat kita tidak serius dalam memiliki pertobatan sejati, dalam memiliki hidup baru, dan utamanya berangkat dari pengakuan dosa kita kepada Allah. Selamat mengaku dosa di hadirat Allah, memiliki hidup baru dalam pertobatan sejati. Tuhan Allah yang maha serius itu, Allah yang menunjukkan kasih-Nya itu, mengajak kepada kita juga untuk memiliki keseriusan dalam pertobatan sejati. Tuhan memberkati kita. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, dan biarlah masing-masing dari kita berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin." Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Kini tiba waktunya bagi kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan, dan marilah kita memberikan persembahan dengan mengingat firman Tuhan yang terambil dari kitab Amsal pasal ketiga ayat ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan berkata, "Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan segenap hasil dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya." Sambil kita memberikan persembahan, kita akan diiringi oleh puji-pujian dari NKB 199. Jemaat diundang untuk berdiri. Bersama-sama kita akan menaikkan doa persembahan. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Ya Allah, terimalah ungkapan syukur kami ini, persembahan yang kami himpun dengan sukacita dan penuh ketulusan, sebab kami menyadari segala yang terbaik dan terindah datangnya dari Tuhan saja. Kiranya kami pun mengingat sesama yang lemah, agar kami menopang dan menguatkan mereka melalui karya cinta kasih yang dapat kami lakukan sesuai dengan kemampuan kami,
dan semuanya boleh seturut dengan kehendak Bapa di sorga. Ya Bapa, terimalah doa kami. Di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Ibu, Bapak, Saudara-saudari dan anak terkasih, kita bawa setiap pokok-pokok doa kita di dalam doa syafaat. Dan bersama kita mengakhirinya dengan doa Bapa kami. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah yang maha baik, Allah yang dengan keseriusannya dan kasih mau menyingkapkan diri, mau menampakkan diri melalui perantara Tuhan kami, Yesus Kristus. Bahkan tidak saja tindakan yang pasif, Engkau pun hadir dan selalu menopang kehidupan kami melalui perantara kuat dan kuasa Roh Kudus. Inilah yang menjadi iman kami ya Allah. Inilah yang menjadi syukur kami ya Allah, bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan khususnya di minggu pertama sesudah Epifania, kami mau memaknai Engkau yang telah hadir itu dengan memiliki motivasi hidup yang baru, dengan pilihan, dengan komitmen dan janji hidup, tidak sebatas sekadar mengaku dosa, akan tetapi kami pribadi lepas pribadi memiliki hidup baru dan utamanya memiliki pertobatan sejati kepada Engkau, ya Allah. Kami belajar, ya Allah, dari Yohanes Pembaptis, bahwa apa yang diungkapkan atau diajarkan oleh Yohanes Pembaptis itu senada atau selaras dengan tingkah lakunya, tidak sebatas berpakaian. Bahkan Yohanes Pembaptis pun dalam kebutuhan konsumsinya ialah wujud bahwa ia menyesal atas setiap dosa-dosanya, bahwa ia mau memiliki pertobatan dengan berpakaian kulit unta dan ikat pinggang, bahkan memakan belalang dan madu. Inilah pertobatan sejati yang diajarkan oleh Yohanes Pembaptis. Artinya, ia mengaku dosa, konsisten dengan apa yang diucapkan dan apa yang ia lakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Kami pun ya Allah, pribadi lepas pribadi sudah mengaku dosa di hadirat Allah. Dan kami tahu sebagai manusia yang terbatas, mungkin dan tentu ada di antara kami hanya mengaku dosa saja dan sulit memiliki hidup baru dalam pertobatan sejati. Kami mau belajar ya Allah, di minggu pertama sudah Epifania, Tuhan meneguhkan iman dan utamanya memotivasi kami untuk konsisten dengan apa yang kami ungkapkan di dalam pengakuan dosa dengan kehidupan
dengan pertobatan sejati, dan utamanya Tuhan, inilah tanda kami menyesal. Dan Tuhan pakai kami pribadi lepas pribadi. Allah yang maha baik, di minggu pertama sesudah Epifania, kami berdoa ya Allah untuk pribadi lepas pribadi yang sedang dalam pemulihan. Untuk Bapak Richard Manulang, Bapak Makmur Sianturi, Bapak Kamsan Sitorus, Ibu Telma Sahulata. Kiranya Tuhan berkati mereka, keluarga mereka, untuk selalu memiliki iman dan pengharapan kepada Tuhan, untuk menghadirkan pemulihan. Kami juga membawa dalam doa bagi mereka yang sedang sakit, baik yang kami ucapkan pada saat ini maupun yang kami ucapkan di dalam hati kami pribadi lepas pribadi. Untuk Ibu Rengsi Pakpahan, Bapak Manahan Manurung, Saudari Sela Septiana Tampu Bolon, Ibu Hanggo Ningsrah, Ibu Yusriana Manulang. Tuhan berkati mereka ya Allah. Kami juga mengingat apa yang menjadi pergumulan bagi Saudari Sela Septiana Tampu Bolon, Ibu Lamrita Yustiana Manulang, Ibu Hanggo Ningsrah. Tuhan berkati baik mereka yang sedang dirawat ataupun harus melalui fasilitas khusus. Tuhan berkati ya Allah, sekalipun sedang terpapar akibat virus corona. Kami berdoa juga untuk adik Fanya. Tuhan berkati juga bersama keluarga besar. Juga kami mendoakan untuk proses isolasi mandiri yang dihadapi oleh keluarga pribadi lepas pribadi. Tuhan juga bersama dengan Bapak Joni Tampu Bolon dan Ibu Pasaribu ya Allah. Tuhan berkati juga di anggota jemaat kami, mereka yang masih menjalani isolasi mandiri. Tuhan juga berikan kesembuhan, berikan penguatan dari Tuhan saja. Allah yang maha baik, kami juga berdoa untuk pribadi lepas pribadi yang Tuhan tambahkan usia. Kami berdoa untuk Saudara Carlos Alexander Bancin dan Bapak Victor Saud P. Hutagalung. Kami mengimani Tuhan tidak saja menambahkan usia, kami berdoa Tuhan pun menambahkan kesehatan, kesukacitaan, prestasi dalam pendidikan, dan hal-hal lain dari Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga Bapak Sardol Wasner Sinaga dan keluarga Bapak Saud Monang Sianturi. Tuhan berkati kedua keluarga ini ya Allah. Kami serahkan apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi doa-doa mereka di tengah-tengah keluarga. Tuhan berkati baik pekerjaan, baik kesehatan, baik pendidikan maupun sukacita mereka pribadi lepas pribadi. Allah yang baik, Tuhan, Engkau tahu saat ini baik Indonesia maupun di belahan dunia manapun terjadi mutasi atau evolusi dari virus corona ya Allah. Kiranya pribadi lepas pribadi kami tetap mematuhi protokol kesehatan ya Allah, dan utamanya tidak terpapar. Kami berdoa juga untuk tenaga medis, baik dokter, perawat, dan siapapun di dalamnya ya Allah. Kami juga mengingat untuk para pendeta di lingkup Sinodal Gereja Kristen Pasundan, mereka yang sedang dirawat juga ya Allah, maupun mereka yang sedang isolasi secara mandiri. Tuhan berkati kesembuhan. Kami berdoa untuk pribadi lepas pribadi tetap memiliki pengharapan kepada Tuhan. Ya Allah, kami juga berdoa untuk Majelis Sinode Gereja Kristen Pasundan, untuk badan-badan pelayanan di dalamnya ya Allah, baik sebagai pribadi maupun sebagai struktural, apa yang mereka karyakan, apa yang mereka lakukan menghadirkan damai sejahtera Allah di tengah-tengah dunia. Kami berdoa ya Allah untuk Indonesia juga dijauhkan dari bencana alam, dijauhkan dari kerusuhan, dan kami tetap mengimani kondisi sebelum terjadi pandemi. Tuhan saja yang memberkati, tidak lagi ada virus corona ini ya Allah. Ke dalam nama Tuhan Yesus, utamanya kami membawa dalam doa untuk setiap pokok-pokok doa kami secara pribadi. Baik kami yang merindukan pekerjaan, kami yang merindukan partner kehidupan, buah hati,
dan berkat-berkat Tuhan lainnya. Kami percaya Tuhanlah yang memberikan berkat dan menghadirkan berkat itu indah pada waktunya. Allah yang maha baik, kami tahu setiap pokok-pokok doa kami, baik secara pribadi, berjemaat, berbangsa, dan bernegara, ini jauh daripada sempurna. Untuk itu kami mau menyempurnakannya seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Demikian kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Ibu, Bapak, Saudara sekalian, dan anak terkasih diundang untuk berdiri. Kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 178. Dalam minggu pertama sesudah Epifani, kita bersama-sama belajar bukan sekadar mengaku dosa, tetapi hidup baru dalam pertobatan sejati. Maka dari itu, arahkanlah hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Ibu, Bapak, Saudara sekalian, dan anak terkasih dipersilakan untuk mengambil waktu untuk bersaat teduh.